Kalau misalnya anak TK yang nggak bisa baca, kita tuh kayaknya nggak perlu takut atau khawatir. Tapi kalau sampai ada ratusan atau bahkan mungkin ribuan anak SMA yang baca aja masih ngeja, yang ngitung aja masih belum sempurna, kayaknya sah-sah saja kita ngerasa ada yang salah di sini, ya kan? Ya pemirsa, puluhan murid SMP Negeri 1 Pagadara, Jawa Barat dilaporkan belum lancar membaca. Kepanjangan SMP. Sekolah makan pempek. Sebut negara-negara yang ada di Eropa, mulai dari kamu. 1. Garut. Lah, Dan ya jadi pertanyaan lagi, gimana bisa mereka ini duduk di bangku SMA? Nah lanjut, setelah gue posting video zonasi itu, gue posting susulannya adalah hasil wawancara gue dengan 17 anak SMP di Jakarta. Yang mana gue nanya 2 pertanyaan kepada mereka. Yang pertama adalah sama Pitagoras, yang kedua sebutkan 3 kebutuhan primer manusia gitu. Nah menurut gue ketika lu udah ada di SMP, seharusnya lu paham nih teorema Pitagoras dan 3 kebutuhan primer manusia gitu. Bukan pertanyaan yang sulit, ya kan? Dan ternyata dari 17 anak itu yang bisa menjawab soal Pitagoras hanya 1 anak, yang bisa menjawab soal kebutuhan primer cuma 3 anak. Dan mereka udah SMP, dan mereka bersekolah di SMP negeri di Jakarta, lu bayangin. Gue tanya ke mereka, kenapa emang di rumah itu nggak pernah belajar atau mencoba cari tahu gitu sesuatu gitu yang berkaitan sama mata pelajaran lu di sekolah gitu? Dan jawabannya bikin gue kaget sih dan sedih. Ya mereka bilang, bang jangankan di rumah, di sekolah aja kita nggak belajar gitu. Terus mereka bilang lagi, ya kita sih masih mending, ini beberapa orang teman kita malah nggak bisa baca gitu ya, naik kelas aja. Wow, gue bilang. Nah ini yang membuat kita semua mungkin sadar ya, ada satu masalah besar di sini yang mungkin belum disadari oleh para pemangku kepentingan kita, yang mungkin masih enak di Menara Gading ya kan, yang mungkin dari SD sampai SMA-nya sekolah di private school, di international school atau homeschooling, kuliah ke luar negeri, balik-balik dapat jabatan. Kan banyak. Jadi gini, siswa-siswa sekolah kita itu sekarang nggak ada UN, nggak ada sistem ranking. Kalau mau masuk sekolah bukan nilai yang dilihat, tapi pakai zonasi wilayah gitu kan, tapi pakai sistem zonasi. Terus juga tinggal kelas itu adalah hal yang sangat jarang terjadi gitu di sekolah-sekolah negeri di Indonesia. Kenapa demikian? Karena berdasarkan hasil wawancara gue kepada beberapa staf di sekolah ataupun gurunya langsung, mereka mengatakan bahwa ketika ada murid yang tinggal kelas itu akan berpengaruh pada penilaian sekolah tersebut. Ya kan, jadi memang itulah pendidikan kita saat ini gitu. Jadi nggak ada tekanan, nggak ada dorongan. Jadi siswa itu benar-benar dimerdekakan. Beginilah hasilnya. Benar-benar dimerdekakan. Ketika kita mengadopsi sistem Finlandia ini, kita mengadopsi outputnya, bentuknya, aturannya, tapi kita lupa untuk mengadopsi fasilitasnya, kesiapannya, dan bekalnya gitu. Kenapa Finlandia bisa menerapkan sistem seperti itu dan berhasil? Ya fasilitas yang gue bilang tadi, keadaan yang gue bilang tadi. Di sana kesejahteraan udah merata nih, terus fasilitas sekolah udah luar biasa, terus di semua daerah itu hampir semua sekolah kualitasnya sama, terus kualitas gurunya juga bagus semua, karena minimal untuk jadi guru di Finlandia harus S2 dengan penghasilan yang top. Dan di masyarakat Finlandia responsibility atas pendidikan itu juga udah terbangun di level keluarga gitu. Jadi ya keadaannya itu sangat berbeda dengan Indonesia. Nah lu bayangin, lu kayak mau install FIFA 2025 dan mau main di PC, tapi PC yang lu punya masih Intel Celeron gitu loh, yang nggak akan bisa FIFA itu main. Nah inilah yang terjadi, dan akhirnya ini memberikan dampak yang sangat destruktif untuk para pelajar kita gitu.